Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mama, papa, ayah, bunda, sahabat Aurika. Nah, masih di acara ngulik tips 1 bulan bersama Yayasan Aurika dalam rangka Hari Pendengaran. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan bagus, mengingat saya sedang berada di tempat alam terbuka, jadi saya butuh mama, papa, ayah, bunda untuk memberitahu saya apakah suara saya terdengar dengan jelas dan bagus. Nah, sesi live ngulik tips hari ke-25 ya kalau nggak salah. Kali ini saya yang akrab dipanggil dengan Bunda Irma akan menyampaikan obrolan kita hari ini mengenai melatih motorik dengan permainan halang rintang. Nah, bagaimana kabar sahabat Aurika semua? Semoga sahabat Aurika selalu dalam keadaan sehat semua ya. Seperti yang tadi di awal saya sudah katakan, topik hari ini adalah melatih fisik motorik dengan permainan halang rintang. Nah, kalau kita ngobrol tentang fisik motorik, tentu ayah, bunda, mama, papa sudah sedikit banyak tahu. Kalau fisik motorik sendiri ada 2 aspek. Aspek yang pertama ada aspek motorik kasar yang berhubungan dengan aktivitas fisik anak, misalnya berlari, melompat, duduk, dan sebagainya yang melibatkan gerakan tubuh anak. Sementara aspek yang kedua ada aspek motorik halus, erat kaitannya dengan gerakan otot kecil anak, seperti meremas, terus mencoret kertas, menggoyangkan jempol atau jari-jarinya, menyusun balok atau menyusun Lego anak-anak. Itu tuh termasuk dalam kategori motorik halus. Hai, selamat bergabung semuanya, selamat pagi. Keterampilan motorik merupakan kemampuan yang penting dimiliki oleh setiap anak. Dengan melatih motorik dengan baik juga dapat mendukung tumbuh kembang anak. Salah satunya cara melatih motorik itu sendiri dengan bermain. Nah, hari ini saya akan mengajak mama, papa, ayah, bunda untuk menyaksikan anak-anak KBTK Aurika yang sedang bermain fisik motorik, bermain fisik motorik di alam terbuka. Karena hari ini pembelajaran kami berada di alam yang terbuka. Jadi kita tuh saling sharing ya, dan melihat anak-anak bermain beberapa permainan yang melibatkan fisik motorik. Hai, selamat pagi yang baru bergabung. Di awal saya sudah berbincang sedikit kalau fisik motorik bisa dilatih dengan permainan halang rintang. Nah, permainan halang rintang sendiri itu bisa dilakukan di rumah juga, bunda. Tidak hanya di alam terbuka seperti sekarang ini. Mengingat sekarang kan masih dalam keadaan pandemi nih. Jadi ada orang tua yang belum membolehkan anaknya untuk beraktivitas di luar. Ada orang tua yang sudah mengizinkan anaknya beraktivitas di luar asal dengan prokes yang ketat. Dan saya bisa memahami itu sekali karena beberapa murid saya juga ada yang belum diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar alam seperti ini. Nah, saya akan sedikit memberikan saring kepada mama papa sekalian bahwa kegiatan aktivitas motorik untuk anak ini berpengaruh terhadap kecerdasan di masa mendatang juga loh. Kalau boleh saya sedikit bercerita ya tentang pengalaman saya selama menjadi bunda di Aurika.
kegiatan fisik motorik ini tuh sangat penting buat anak. Semisal nih, kalau saya boleh sedikit bercerita, sebelum pembelajaran biasanya saya tuh selalu mengajak anak-anak untuk bermain dulu di halaman sekolah. Kalau di sekolah itu kan banyak permainan ya, kayak ada prosotan, terus tangga majemuk, atau nah, biasanya sebelum pembelajaran dimulai, saya akan melakukan sedikit aktivitas motorik. Misalnya gini, kita membuat lingkaran, anak-anak saling membuat lingkaran gitu satu kelas. Setelah itu saya mempunyai bola dan keranjang. Nah, bola dan keranjang ini tadi akan saya buat permainan. Jadi saya pilih satu anak untuk memilih mau bola warna apa, karena kita pakai bola kecil-kecil yang berwarna itu ya, bisa dibayangkan ya mama papa. Nah, setelah anak memilih warna apa, saya ambil dan saya kelilingkan bola itu tadi, tidak langsung dilempar ke keranjang. Jadi saya kelilingkan dulu satu persatu anak sampai berhenti kembali di anak yang tadi memilih warna bola itu tadi. Nah, jika sudah kembali lagi ke anak yang tadi menyebutkan warna yang dia inginkan, baru si anak tadi boleh melemparkan bolanya ke dalam keranjang. Nah, permainan fisik motorik itu sendiri sudah banyak sekali loh yang dapat ditangkap. Seperti tadi di awal, anak memilih warna yang dia suka. Itu juga sudah termasuk dalam ranah kognitif, di mana anak mengenal berbagai macam warna. Nah, setelah anak memilih warna, anak mengambil bola tadi harus dikelilingkan dulu kan ke teman-temannya satu kelas. Nah, dari mengelilingi bola tadi, mengelilingi teman-temannya, itu juga termasuk aspek dalam sosem, yaitu anak sabar menunggu gilirannya lagi bola itu tadi untuk sampai ke dia lagi, baru dia boleh melempar. Nah, kalau sedangkan aktivitas melemparnya sendiri sudah juga termasuk aspek fisik motorik. Jadi dalam permainan bola tadi hanya sekedar memasukkan bola dalam keranjang, tapi anak-anak itu sudah dapat banyak, sudah dapat aspek kognitif, sudah dapat aspek sosem, dan aspek fisik motorik. Selain itu, karena di KBTK Aurika itu kan kami habilitasi anak-anak gangguan pendengaran. Nah, untuk anak-anak yang gangguan pendengaran ini juga termasuk dia belajar mendengar. Dia mendengar bahwa sekarang gilirannya untuk mengambil atau gilirannya untuk memutarkan bola, dan dia juga harus fokus kan, karena kalau anak tidak fokus, tidak tahu kalau sekarang sudah waktunya gilirannya untuk memutarkan bola atau melemparkan bola. Nah, dari contoh permainan yang tadi saya ceritakan, hanya sekedar dengan bermain bola yang dikelilingkan dan masukkan ke dalam keranjang, itu sudah dapat beberapa aspek. Nah, selain aspek kognitif, sosem, dan aspek fisik motorik, dengan bermain bola keranjang yang harus diputarkan dulu ke temannya, itu juga melatih kepercayaan diri dan kemampuan sosial anak. Nah, saya sering sekali menjumpai anak kalau di rumah itu tuh sepertinya dia tuh lebih pede gitu, lebih cerewet atau lebih aktif, karena kelas yang saya pegang kebetulan itu kan kelas TKA, yang dimana anak-anaknya itu 6 bulan yang lalu belajarnya daring, dan baru 6 bulan ini baru PTM terbatas dengan saya. Saya bisa sekali merasakan perbedaannya ketika anak itu sekolahnya daring dan sekarang harus PTM. Itu tuh perbedaannya sangat terasa sekali. Waktu ada di daring, anak tersebut sangat aktif dan banyak bicaranya dan bisa menjawab gitu, dan lebih semangat lah, lebih pede gitu, lebih tingkat kepercayaan dirinya itu lebih pede banget kalau waktu di pembelajaran daring lah. Ketika sudah masuk PTM seperti sekarang, dia di kelas termasuk anak yang jadi kayak nggak pede gitu untuk menjawab pertanyaan atau mengeksplorasi dirinya gitu. Ketika saya tanya kenapa si anak ini tadi tidak seperti kemarin-kemarin, dia bilang karena dia tidak diajak ngobrol sama temennya, karena ada ternyata beberapa anak yang tadinya di sekolah daring dia itu, waktu daring dia di video call itu tidak aktif, kalau di sekolah dia jauh lebih aktif, sehingga anak yang tadinya aktif di sekolah daring itu seperti merasa terkalahkan gitu. Ternyata lebih, teman-temanku lebih rame lagi gitu.
Jadi anak yang tadinya kalau di daring itu lebih semangat dan lebih ceria, lebih banyak ngobrolnya, itu di kelas itu jadi pendiam karena dia merasa teman-temanku ternyata lebih aktif lagi gitu, dan nggak pede, lebih cepat, lebih tepatnya itu lebih cepat, teman-temanku lebih cepat untuk menjawab dibanding saya waktu saya di daring. Jadi rasa-rasa percaya diri seperti itu tuh yang perlu kita tanamkan gitu, bahwa tidak apa-apa bergantian. Jadi harus ada gantian waktunya teman yang ngobrol. Kalau temannya sudah selesai baru kamu boleh berbicara. Jadi itu juga termasuk aspek sosem ya. Jadi melatih diri untuk lebih bersabar menunggu gilirannya gitu. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu tadi, dan supaya anak itu merasa tidak istilahnya kalau di kelas itu tidak terlalu terbelakang gitu loh, tidak terlalu tertinggal dengan teman-teman yang lebih aktif, itu kembali lagi saya ke permainan. Kalau misalnya anak itu tadi benar-benar sudah tidak mau main dengan temennya, kalau kita tuh kan menyediakan permainan pengaman kalau si anak tadi sudah mengerjakan tugasnya. Itu kalau dia nggak mau sama teman-temannya ikut main, biasanya saya dan bunda pendamping itu membuat permainan yang dimana dilakukan secara berkelompok. Jadi anak itu kan kalau di kelompok-kelompokkan, jadi kayak mainannya itu mana yang menang dan mana yang kalah. Kalau anak-anak kan seperti itu nih. Tapi kalau dari segi kita itu bukan berarti kelompok yang ini harus menang, kelompok yang ini harus kalah gitu. Tapi kita mengerjakan bahwa kalau kita berteman dan bermainnya bersama-sama, itu tuh kita lebih senang karena ada teman yang mau bantu untuk menyelesaikan tantangan dari bunda gitu. Nah, karena obrolan kita hari ini mengenai melatih fisik motorik dengan permainan hal yang rintang, saya tidak akan lama-lama untuk ngobrol sendiri di sini. Kita akan melihat anak-anak dari KBTK Aurika melakukan kegiatan outbound yang berada di Lego Asri. Hari ini kita berada di Lego Asri di daerah Sukodono kalau nggak salah ya. Saya juga tidak seberapa tahu jalan. Nah, dari permainan outbound ini kita banyak dapat banget anak-anak yang tadinya hanya sekolah daring dan sekarang mulai diberlakukan PTM. Anak-anak itu hari ini happy banget karena kita mengajak anak-anak pembelajaran di alam yang terbuka. Saya akan jalan ya untuk melihat anak-anak bermain. Kita balik dulu kameranya. Nah, mama papa ya bunda bisa lihat anak-anak sedang melakukan permainan apa ya, ini nanti kita tanyakan pada trainernya anak-anak. Oh, anak-anak akan bermain flying fox setelah ini. Nah, flying fox ini salah satu permainan halang rintang yang juga seru, yang dimana flying fox ini melatih anak keberanian dan kemandirian anak di ketinggian, karena flying fox sendiri anak-anak hanya dipakaikan sabuk pengaman untuk flying fox, tapi belum bermain flying fox ayah bunda, mohon maaf. Anak-anak sedang bermain jaring laba-laba. Nah, permainan jaring laba-laba ini termasuk permainan yang sangat sulit ya untuk anak
karena benar-benar menggunakan gerakan tubuh anak, otot anak yang kuat. Karena permainan ini anak-anak harus menyelesaikan, membutuhkan konsentrasi antara gerakan tangan, kaki yang cukup baik. Mengingat ini dari tali, jadi kaki anak-anak harus berjalan di atas tali dan tangan memegangi tali. Nah, biasanya ada beberapa anak yang takut karena terdapat beberapa lubang yang di tali itu tadi. Tapi hari ini anak-anak KBTK Aurika bisa menyelesaikan tantangan permainan fisik motorik jaring laba-laba dengan baik. Tidak ada anak yang menangis. Semuanya anak-anak hebat. Selamat pagi yang baru bergabung. Nah, permainan ini meski terlihat mudah ya kalau kita orang dewasa, tapi memiliki kesulitan tersendiri kalau untuk anak-anak, karena permainan ini memerlukan koordinasi tangan, kaki, dan konsentrasi. Jika tidak konsentrasi, anak bisa jatuh dan jadi tidak percaya diri lagi, karena anak-anak kan kalau sudah jatuh terus dilihat temennya itu tidak percaya diri lagi. Nah, kita kembali lagi. Nanti kita kembali kalau anak-anak ke permainan lagi ya. Sekarang kembali ke saya lagi. Kita cari tempat yang duduk yang enak dulu. Boleh kameranya dibalik aja. Nah, tadi beberapa kita melihat ya anak-anak sedang bermain jaring laba-laba. Nah, dari kegiatan outbound ini atau dari kegiatan permainan fisik motorik ini, kalau saya boleh sedikit bercerita, banyak banget manfaat yang kita dapat. Karena mengingatkan anak-anak ini, khususnya murid-murid saya ya, itu 6 bulan ke belakang itu daring dan baru-baru ini melakukan PTM. Jadi seperti kaget gitu. Ternyata sekolah itu semenyenangkan ini gitu. Tidak semenyenangkan sekolah ketika daring, dan sekarang anak-anak diajak untuk bermain ke alam. Jadi yang saya tangkap dari anak-anak 2 hari yang lalu, karena saya sudah memberitahu jika kita akan belajar di luar, anak-anak sangat senang sekali gitu. Senang sekali dengan belajar di tempat ini, di tempat baru, di mana nanti ada berenang dan ada permainan lainnya. Nah, dari kegiatan ini anak-anak jadi lebih bondingnya dengan teman-teman itu jadi lebih dekat lagi, karena selama ini hanya tahu dari video call. Sekarang mereka harus bertemu. Itu kan rasanya canggung ya, karena biasanya hanya ketemu via layar. Sekarang harus bertemu tatap muka. Itu kan rasanya seperti kita itu kan kalau orang dewasa baru ketemu tuh kayak malu gitu kan. Jadinya sekarang kalau baru ketemu ini anak-anak itu menjalin persahabatan. Apalagi dengan permainan ini, anak-anak itu kan dibutuhkan kekompakan dan kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama antara teman, permainan ini tidak akan selesai, karena kan dia harus bergantian, bergiliran untuk antri melakukan permainan. Selain bergiliran tadi, anak-anak juga harus kompak, karena akan ada permainan yang dimana anak-anak diharuskan berkelompok dan menyelesaikan tantangan bersama. Kalau ayah bunda bisa bayangkan, setelah ini ada permainan yang namanya roda. Roda itu anak-anak masuk ke dalam terpal yang bentuknya lingkaran, yang diisi 5 orang anak, di mana terpal itu harus berjalan sampai garis finish. Nah, anak-anak tadi kan baru nih bertemu, terus diadakan acara ini dan harus berkelompok. Dan itu kan membutuhkan bonding dan kerjasama, dan itu juga nggak mudah kan buat anak-anak. Jadi
Walaupun mereka baru kenal, mereka tuh langsung gitu, satu kelompok langsung, ayo kita harus selesaikan ini. Kalau tadi saya dengar percakapan dari mereka tuh, karena tadi sebelum acara dimulai dijelaskan beberapa permainan dan anak-anak senang sekali dengan media-media yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang anak-anak akan melakukan flying fox. Nah, yang tadi saya bilang di awal, flying fox termasuk permainan fisik motorik yang dimana permainan ini tuh melatih keberanian dan kemandirian mereka. Nah, ini mulai ada satu anak yang takut untuk ke permainan ini karena kan flying fox di sini lumayan tinggi kalau menurut saya, jadi memacu adrenalin anak-anak ya. Ada yang takut, ada yang berani. Nah, ada yang berani ini anak-anak karena belum menaiki tangga yang tempat flying fox, jadi belum ada yang menangis. Baru satu anak satu aja yang terlihat menangis karena sudah tahu arahnya flying fox tadi. Yuk kita lihat sekarang ke tempat anak-anak. Boleh diputar kameranya. Ini mama, papa, ya bunda bisa menikmati suasana alam di Legok Asri ini. Sangat asri banget. Udah lama banget saya juga tidak merasakan tempat terbuka seperti ini. Udaranya juga segar, ada beberapa hewan di sini. Ya, anak-anak juga senang karena ada bebek, ada ayam dan kalkun ya ini kalau nggak salah. Nah, jadi selain kegiatan permainan fisik, anak-anak jadi mengenal lingkungan alam sekitar, mengenal hewan-hewan, dan kebetulan tema kita minggu depan juga tentang binatang. Nah, ini permainan roda yang tadi saya ceritakan. Anak-anak diminta berkelompok dan berjalan menyelesaikan tantangan hingga garis finish. Nampak ada 2 kelompok yang akan menyelesaikan tantangan hari ini. Nah, kita lihat ya, apakah mereka saling bekerja sama dan mendapatkan bonding yang baik, yang dimana anak-anak ini baru saja saling berkenalan dan berinteraksi. Dan ini dicampur, tidak hanya kelas TKA, tapi dari semua jenjang. Jadi bisa terlihat anak-anak ada yang belum bisa saling bekerja sama, ada yang berusaha untuk menyelesaikan misi ini dengan cepat. Namanya juga anak-anak ya, jadi tidak harus sempurna untuk melakukan permainan ini, dan tujuannya untuk bersenang-senang. Nah, ya semangat. Nah, selamat pagi yang baru bergabung. Nah, kami sedang berada di lokasi outbound Legok Asri di daerah Sukodono. Kira-kira setelah ini anak-anak bermain permainan apa ya?
Dadah dulu. Semangat ya. Yuk sekarang kita lihat anak-anak bermain flying fox dari depan. Nah, dari sini aja deh sepertinya. Nah, ini persiapan anak-anak melakukan flying fox. Nah, kita intip kegiatan anak-anak akan bermain flying fox ini. Apakah anak-anak masih punya semangat dan keberanian untuk menyelesaikan tantangan ini? Nah, sejauh ini anak-anak terlihat masih mengikuti dengan baik dan menyelesaikan tantangan. Walaupun ada satu anak yang sudah mulai tidak kondusif. Selamat pagi Bunda. Yuk kita lihat di sebelah sana, dari sebelah sana. Karena nanti setelah ini kita ada beberapa setelah melihat anak-anak bermain flying fox, saya sedikit membagikan tips untuk mama papa dan ayah bunda bagaimana melakukan permainan fisik motorik walaupun hanya dengan di rumah saja. Setelah ini kita sedikit berbincang-bincang mengenai hal itu. Nah, ini kita lihat dulu anak-anak, ada berapa anak, yaitu ada 4 anak yang mulai untuk melakukan permainan flying fox. Anak-anak menantikan permainan ini dari kemarin karena saya sempat membagikan bahwa salah satu permainan yang akan kita lakukan adalah flying fox, yang dimana anak-anak akan seperti terbang. Nah, Fauzan, yeah. lucu sekali anak-anak. Nampak seperti takut tapi senang sudah bisa melakukan flying fox. Kita lihat satu lagi. Halo Bunda Mei, selamat pagi. Kita lagi sedang berada di lokasi melakukan kegiatan outbound untuk melatih fisik motorik anak melalui permainan halang rintang. Nah, setelah menyaksikan anak-anak bermain flying fox, seperti janji saya tadi, kita akan sedikit berbincang mengenai permainan fisik motorik walaupun di rumah. Yuk, sudah kita cari tempat duduk dan sedikit berbincang-bincang. Nah, kembali lagi kita berbincang ya, ayah bunda. Jadi gimana mama papa, apakah tertarik untuk melakukan kegiatan permainan fisik motorik ini untuk anak-anak di alam terbuka seperti ini? Nah, kalau mama papa dan ayah bunda belum mengizinkan anak-anak untuk melakukan permainan halang rintang ini di alam terbuka karena masih takut, karena kita sedang di masa pandemi ya, saya bisa memakluminya karena saya pun juga sebenarnya masih sedikit takut jika berada di alam terbuka seperti ini. Nah, kalau mama papa dan
tertarik untuk melakukan aktivitas ini, saya punya nih beberapa tips melakukan permainan halang rintang di rumah. Nah, walaupun di rumah juga bisa loh kita melakukan permainan yang seru dan menyenangkan untuk melatih fisik motorik ini. Caranya mudah. Di rumah pasti ada barang-barang banyak, ada meja, ada kursi. Nah, itu kita gunakan. Kalau meja, kita gunakan kolong meja untuk merangkak. Kalau mejanya lebih tinggi, biasanya lah meja makan ya lebih tinggi. Kalau meja di ruang tamu kan pendek ya. Kalau di meja ruang makan itu kan lebih tinggi. Jadi di meja itu kita pakai untuk halang rintangnya. Kita tentukan garis start dan finishnya. Jadi si meja ini tadi berada di tengah-tengah antara garis start dan garis finish. Jadi si kolong meja ini menjadi halang rintang anak-anak untuk menyelesaikan misi. Semisal mama sama papa sedang bermain untuk mencari susu, misalnya botol susu anak atau kotak susu anak atau apapun yang akan menjadi reward untuk anak. Jadi mama papa sembunyikan dulu di tempat yang dimana di antara itu tadi, di antara meja atau di antara di garis finish tadi. Nah, sebelum mencapai reward itu tadi atau kotak susu yang dicari tadi, anak-anak harus melewati halang rintang kolong meja itu tadi dengan merangkak. Jadi itu udah termasuk permainan fisik motorik halang rintang. Atau misalkan lagi di rumah ada keranjang cucian nih. Nah, kalau cuciannya sudah selesai itu kan kosong keranjangnya. Nah, keranjang itu bisa gunakan sebagai alat permainan, menggunakan bola atau menggunakan mainan yang sekiranya tidak membahayakan anak untuk kita lempar masuk ke dalam keranjangan. Jadi dari keranjang cucian tadi kita bisa bermain fisik motorik, melempar dan menangkap benda. Karena melempar dan menangkap benda itu termasuk permainan yang menurut saya juga tidak semua anak bisa melakukannya dengan baik ya. Karena untuk anak bisa menangkap itu butuh kefokusan, ketangkasan dari tubuh dia dan respon tubuh dia dan kekuatan tangan dia untuk menangkap benda yang akan dilemparkan. Nah, begitu juga dengan melempar. Kalau anak-anak fokus matanya untuk melempar itu hanya kepada lawannya tapi tidak pada bendanya, maka benda yang dilempar akan menjadi ke atas, tidak menjadi melambung kepada lawan yang akan mendapatkan benda yang dilemparkan tadi. Nah, selain meja dan keranjang cucian yang tadi bisa kita gunakan untuk bermain, contoh lagi dari meja dan kursi. Nah, kalau ayah bunda di rumah pasti punya ya meja anak-anak atau kursi anak-anak. Kita buat jalan zigzag atau tidak harus menggunakan meja atau kursi atau menggunakan bantal-bantal yang ada di ruang tamu untuk jadi jalan yang dibentuk zigzag. Jadi kayak pembatas gitu, pembatas untuk melakukan jalan zigzag. Jadi anak diminta lompat atau merangkak sesuai rute zigzag yang sudah dibuat oleh mama papa. Nah, supaya permainannya lebih menyenangkan lagi, gimana bunda? Nah, ajak saudara atau ajak kakaknya, adiknya, atau mama papa juga berperan dalam permainan ini. Jadi tidak hanya menjadi semangat, tidak hanya menyoraki maksudnya. Nah, mama papa juga bisa ikut serta dalam permainan ini sehingga anak merasa sedang berkompetisi. Jadi kan kalau ada lawan mainnya, anak-anak tuh jauh lebih bersemangat gitu lagi, lebih bersemangat dan senang karena dia ada lawan mainan. Ini ada anak yang tadi masih bermain flying fox. Nah, sekian dulu dari saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan live bersama saya. Halo yang baru bergabung, Adel dan Al-Kaisar Sataka, selamat pagi. Nah, nih
anak-anak. Terima kasih sudah bergabung, yang sudah bergabung dalam live ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Nanti bisa menyaksikan live ini di feed kembali mengenai keseruan kami dan beberapa sharing mengenai permainan fisik motorik untuk anak yang menyenangkan di alam terbuka ataupun di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, tunggu.